Assalamualaikum Bu Lilis, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu, boleh Bu? Waalaikumsalam, Nak. Wah, dengan senang hati. Mari, Nak, sini. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan yang kamu ingin capai di diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi. Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya kamu ceritakan dulu hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami mengapa Andi dan Tika selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu dapat dari ulangan, apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebankan pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut? Saya bertanya pemahaman Andi dan Tika tentang materi yang telah disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Andi dan Tika bilang, mereka paham Bu dengan penyelesaian soal-soal. Andi dan Tika dilatih dengan berbagai soal dan mereka belajar lagi di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahin beliau? Tidak sih Bu, Nah, kenapa tidak kamu coba? benar Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya Bu. Bagus, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak les?
Saya suka belajar, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang tidak saya pahami. Tetapi, akhir-akhir ini ayah saya sakit-sakitan dan saya terpaksa membantu ibu berjualan jajanan pada sore hari. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya kan jadi berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya tidak mungkin, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Andi dan Tika, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan saya akan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Dan yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi, sehingga saya bisa mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Andi dan Tika. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Andi dan Tika untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik untuk kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama, Nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.